Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalengat, Bapak Muhammad Satik MBD. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia MPLS SMA Negeri 1 Kalengat, serta anak-anak sekalian, para peserta MPLS SMA Negeri 1 Kalengat tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita oleh Allah masih diberikan kesempatan bertemu dalam suasana sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebaik mungkin, memanfaatkan nilai kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, kita sudah sampai 2 hari, sekarang hari kedua dari kegiatan MPLS. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir dari kegiatan MPS dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Bapak Abdul Arif. Saya di sini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema pengenalan kurikulum sekolah. Kenapa kita berbicara tentang kurikulum sekolah dan kenapa harus dikenalkan? Karena ketika kita berbicara tentang kurikulum, maka hakikatnya kita berbicara tentang aktivitas yang ada di sekolah. Kita ketahui aktivitas yang ada di sekolah itu berkenaan dengan proses belajar mengajar. Kalau berbicara tentang proses belajar mengajar, kegiatan aktivitas pembelajaran, maka itu secara tidak langsung berbicara tentang kurikulum. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan ini. Yang pertama, mari kita buka dengan kata salam dan bahagia. Kenapa saya pilih salam dan bahagia di sini? Yang pertama kata salam, yang kedua kata bahagia. Anak-anak sekalian, kita di dalam kehidupan kita hendaklah memulai segala aktivitas kita dengan innamal a'malu binniyat. Artinya marilah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita innamal a'malu binniyat, aktivitas kita, amalan kita, perbuatan kita betul-betul niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan ini, dan nanti ketika kalian masuk pada proses belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar, maka niatkan semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Nah, dengan kita benar-benar berniat hanya karena Allah SWT, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena Allah akan berikan keselamatan bagi mereka yang melaksanakan segala aktivitas itu semata-mata karena Allah SWT. Ketika kita sudah merasakan keselamatan, selamat, maka kita juga akan bahagia. Kemudian kata bahagia, ya, ini juga saya berikan karena kita menginginkan bagaimana suasana pembelajaran, suasana kegiatan ketika kita menuntut ilmu. Ketika kalian menuntut ilmu, ketika kalian belajar, ya, mendapatkan pelajaran ilmu, bagaimana suasana hati kalian dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian ikhlas terhadap apa yang diberikan oleh gurunya, kalian ikhlas terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya, termasuk kalian ikhlas kepada guru yang memberikan ilmu kepada kalian, dan tentunya juga
Guru pun harus ikhlas menerima kalian apa adanya dan ikhlas memberikan ilmunya. Kalau pada proses pembelajaran, kalau dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah diniatkan dengan nilai ikhlas, suasana hati kita ridho, insya Allah suasana kegiatan yang dilaksanakan pada proses belajar mengajar dalam kondisi bahagia. Kalau sudah bahagia, maka yang jelas suasananya akan enak, suasananya akan gembira. Kalau suasana gembira, maka pada proses belajar mengajarnya menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Nah, inilah mengapa kita mulai dengan kalimat salam dan bahagia. Kita masuk pada materi. Ketika kita berbicara tentang kurikulum anak-anak, pasti kita berbicara tentang tujuan pendidikan nasional. Kenapa kita bicara tujuan pendidikan nasional? Sebab inilah yang memang yang ingin dicapai oleh negara kita. Oleh karenanya, ketika tujuan pendidikan nasional kemudian diterjemahkan dalam platform-platform, kita ketahui platform untuk kurikulum 2013 itu adalah pendidikan karakter. Lah, untuk platform sekolah penggerak adalah profil belajar Pancasila. Nah, untuk kita sekolah SMA Negeri 1 Kaliangat pada tahun ini termasuk dari beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan sekolah penggerak. Jadi program sekolah penggerak. Karena kita termasuk di dalamnya, maka untuk sekolah penggerak platformnya sudah berubah menjadi profil pelajar Pancasila. Artinya nanti ketika kalian melalui proses belajar mengajar, selama kalian belajar di sekolah SMA Negeri 1 Kaliangat ini, kalian bagaimana dibentuk menjadi pelajar-pelajar Pancasila. Namanya pelajar Pancasila berarti pelajar yang punya ciri khas Pancasila. Ya. Apa saja? Nah, nanti kita di belakang. Tapi yang jelas ciri khas Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang kemudian diterjemahkan oleh satuan pendidikan. Karena kita satuan pendidikan SMA Negeri 1 Kaliangat berarti diterjemahkan oleh SMA Negeri 1 Kaliangat dalam bentuk visi dan misi SMA 1 Kaliangat. Lah, ini yang harus kalian pahami. Visi misi inilah yang akan mengantarkan kalian melalui proses belajar mengajar yang di dalamnya tercakup platform profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih sebenarnya tentang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, dari definisi ini, ya, profil Pancasila adalah profil yang diinginkan lulusan dari pelajar yang punya karakter, punya kompetensi yang mengarah kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya betul-betul bernilai nilai Pancasila. Jadi kalian setelah lulus, selama ada di dalam sekolah, akan diarahkan untuk terbentuk karakter nilai-nilai Pancasila, termasuk nantinya setelah keluar kalian betul-betul punya dimensi nilai-nilai Pancasila. Paling tidak dari profil pelajar Pancasila yang ingin didapatkan mencakup dalam 6 dimensi. Apa saja diantaranya ini? Ada 6 dimensi yang harus dibentuk, yang harus kalian kuasai, yang harus terbentuk dalam kehidupan kalian ketika kalian ada di lingkungan sekolah, di lingkungan proses belajar mengajar, ketika kalian menuntut ilmu, dan nantinya ketika kalian lulus keluar dari sebuah lembaga pendidikan. Karena kalian sekolah di sini berarti setelah lulus
dari SMA Negeri 1 Kaliangan. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi profil yang pertama, dimensi yang pertama adalah kalian harus menjadi orang yang beriman, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan punya akhlak yang mulia. Lah, ciri khas dari dimensi ini kalian terbentuk akhlak. Yang pertama, akhlak beragama. Lah, di sini bagaimana kalian punya pribadi yang punya akhlak yang baik dalam beragama. Karena agama kita adalah agama Islam, ya bagaimana akhlak kita ketika beragama Islam. Contohnya dalam segi ibadah. Bagaimana ibadah yang kita laksanakan, pengabdian kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Contohnya sholat. Bagaimana sholat yang kita kerjakan? Sudah benar apa tidak? Betul-betul kita menghadap Allah atau tidak? Betul-betul sholat yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan yang diberikan di dalam ajaran agama Islam atau tidak? Atau hanya kita sekedar melaksanakan tapi kemudian tidak ada efek dalam kehidupan kita? Nah, ini akan terbentuk. Cirinya kalau orang mereka yang punya akhlak beragama, maka cirinya kalau kita Islam, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cirinya kalau mereka sudah sholat, maka sholatnya akan menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Maka akan terbentuk pada ciri yang kedua, akhlak pribadi. Dia punya pribadi akhlak yang baik. Individu kita, pribadi kita punya akhlak yang baik, punya akhlak yang mulia, punya akhlakul karimah, punya akhlakul mahsunah, bukan punya akhlakul madzmumah ataupun akhlakus sayyi'ah. Jadi akhlak kita betul akhlak yang baik, bukan akhlak yang jelek. Contohnya, pribadi kita adalah orang yang jujur. Kita berani mengatakan ini benar, mengatakan ini salah. Ini jujur. Ketika kita salah, kita mengakui kesalahan kita. Bukan kemudian ketika salah, kita melempar kepada orang lain, lalu kita menutupi tentang kesalahan diri kita sendiri. Lalu orang lain yang jadikan kambing kita. Itu bukan berarti akhlak kita, pribadi kita masih punya akhlak yang jelek. Dan itu yang tidak kita inginkan dari proses beriman, bertakwa Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pribadi kita punya akhlak yang baik. Jadi jujur. Jadi betul-betul kita harus jujur. Berani mengatakan benar, berani mengatakan salah. Dan ini harus betul-betul terbentuk dalam diri kita. Ketika kita diberi tugas, kita mengatakan ini kerja saya, bukan kerja orang lain. Ketika ditanyakan, ini pekerjaan kamu? Ya. Kenapa? Mengatakannya karena betul-betul kita menanyakan. Bukan kemudian kita menyuruh orang lain, lalu kemudian kita berikan. Ketika ditanyakan, ini pekerjaan kamu? Iya. Padahal yang kerja bukan kita dan orang lain. Berarti kita tidak jujur. Ya. Kemudian punya akhlak kepada manusia yang lainnya. Sesama manusia, kita juga punya akhlak. Bagaimanapun, setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Kita tidak bisa mengatakan orang itu jelek, karena bagaimanapun juga kita punya nilai sisi yang jelek. Orang lain punya kelebihan, maka dia pasti punya kekurangan. Kita punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Lah disinilah, karena kita sama-sama punya kelebihan, sama punya kekurangan, maka bagaimana kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, maka kita bisa saling menghargai, ya, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya. Artinya bagaimana adab kita kepada orang yang lebih tua, adab kita kepada guru, adab kita kepada sesama, adab kita kepada yang lebih muda dari kita. Ini betul-betul terbentuk dalam pribadi kita, terbentuk dalam karakter kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang yang maknanya berakhlak mulia. Termasuk diantaranya bagaimana akhlak kita kepada negara, akhlak kita kepada alam. Ini yang pertama, dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah kebinekaan global. Ada empat ciri. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya.
refleksi dan tanggung terhadap pengalaman kebudayaan, lalu berkeadilan sosial. Saya ambil contoh, mengenal dan menghargai budaya. Dalam dimensi kebinaan global, kita wajib mengenal dan menghargai budaya. Saya ambil contoh, kita orang Madura, kita wajib mengenal budaya kita, kita wajib menghargai budaya kita, karena banyak budaya yang sebenarnya menjadi ciri khas kita orang Madura, tapi sekarang banyak tidak diketahui oleh kita. Dalam prakteknya kadang kita tidak tahu. Saya ambil contoh, budaya orang Madura ya, ada tak beragam. Ini budaya. Kalau kalian lihat di mana-mana ketika berbicara tentang orang Madura, mereka orang yang taat kepada agama. Ya. Yang kedua di antara budaya kita orang Madura adalah lebih baik patetola, lebih baik potetola daripada pote mata. Artinya lebih baik mati dari ketimbang malu. Artinya apa? Konsepnya apa? Kalau ini benar, maka wajib dipertahankan daripada ya, menarik malu. Ini konsep yang diarahkan ke arah yang positif. Kalau diarahkan ke yang negatif, itu yang tidak betul. Nah, ini budaya kita. Nah, yang diinginkan kebinekaan global di sini mengenal, menghargai budaya orang lain. Bagaimanapun kita ketahui, kita Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, di mana setiap suku bangsa punya kebudayaan. Lah, maka disinilah kita wajib mengenal budaya dari suku yang lainnya. Ketika kita mengenal, maka kita juga wajib menghargai budaya mereka. Sama, mereka pun wajib mengenal dan menghargai budaya kita. Kalau kita mengenal lalu menghargai budaya mereka, maka tidak akan terjadi perpecahan, pertengkaran, tidak akan terjadi perkelahian, saling membunuh, saling menghujat. Maka yang muncul adalah berkeadilan sosial. Jadi mereka adil di dalam sosial. Mereka akan muncul saling menghargai, menghormati. Ini kalau betul-betul kita mengenal dan menghargai kebudayaan orang lain. Ya. Lalu yang ketiga, bergotong royong. Dimensi yang ketiga, bergotong royong. Ketika kalian bergotong royong, maka ada konsepnya, cirinya kolaborasi, kepedulian berarti. Nah, kolaborasi bersini artinya kita melakukan kerjasama. Ya, namanya kerjasama. Saya ambil contoh ketika kita diskusi, maka setiap orang pasti dipersilakan mengeluarkan pendapatnya. Lah, lalu pendapat-pendapat itu dikolaborasikan, disatukan menjadi sebuah konsep baru. Mana yang dipakai? Ya, kalau bisa saja pendapat kita masuk ke elemen A, pendapat yang B, teman kita elemen masuk ke elemen B, pendapat teman kita yang elemen C. Jadilah sebuah kalimat yang utuh. Nah, ini namanya kolaborasi. Ya, namanya kolaborasi. Saya ambil contoh kolaborasi diantaranya ya, kayak sepeda motor. Ya, sepeda motor bergerak karena adanya kolaborasi, kerjasama yang bagus dari mesin. Ya, di mesin ada oli, ya, ada gear dan semacamnya. Jadilah sebuah sepeda motor yang berjalan secara maksimal. Lalu kepedulian, ya, kepedulian sesama, namanya peduli. Maka kita wajib juga melihat bagaimana teman kita mengalami kecelakaan. Kalau kita peduli, kita akan menolong. Tapi kita tidak punya kepedulian, maka akan kita membiarkan. Tidak bermajaan. Nah, ini konsep. Inilah konsep karena kita tidak punya kepedulian. Tapi kita diinginkan dengan konsep dimensi bergotong royong ini kita punya kepedulian yang kuat. Lalu mandiri diantaranya dari dimensi mandiri, cirinya pemahaman diri dan situasi. Anak sekalian, kita harus paham, kita harus memahami diri kita sendiri. Minimal yang pertama itu, sebelum memahami orang lain, kita paham bahwasanya kita punya kemampuan, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Ya, ini harus kita paham. Saya punya kemampuan, saya bisa, ini saya tidak bisa. Nah,
Kalau itu sudah dipahami, maka kita tidak akan mengatakan saya tidak bisa sebelum mencoba. Jadi ketika guru bertanya, coba kalian kerjakan, maka kalimat yang kita ucapkan adalah siap, akan saya kerjakan, insya Allah saya kerjakan. Bukan kamu mengatakan tidak bisa, tinggal lah. Ini berarti kalau sampai mengucapkan tidak bisa Pak, berarti kalian belum memahami diri sendiri. Padahal konsepnya mandiri, kalau orang yang mandiri dia memahami dirinya. Karena sudah memahami dirinya, maka dia paham bahwasanya saya punya kekuatan, maka dia akan bisa menghadapi dalam situasi apapun. Itu namanya mandiri. Lalu benar kritis, dimensi yang kelima, benar kritis. Orang yang benar kritis, dia mampu memproses informasi, gagasan. Jadi namanya memproses informasi. Orang yang kritis tidak semata-mata ada sebuah gagasan, ada sebuah informasi, lalu ditelan, kemudian disampaikan kepada orang lain tanpa dianalisa, tanpa dievaluasi apakah informasi itu benar atau tidak. Ya. Jadi seseorang yang benar kritis, ketika ada sebuah informasi, dia analisa, benar tidak informasi ini, salah mana informasi ini. Kalau benar, maka dia akan baru menyampaikan kepada orang lain. Ya. Kalau salah, maka dia tidak akan menyampaikan atau menjelaskan kepada orang lain bahwasanya informasi itu adalah informasi yang salah. Nah, ini namanya benar kritis. Ya. Lalu kreatif berarti dia menghasilkan sesuatu yang original. Yang original artinya sesuatu yang baru, yang asli. Jadi silahkan kalian baca buku, kemudian timbulkan sebuah gagasan baru. Gagasan baru inilah yang disebut dengan original, hasil karya kita sendiri, bukan hasil dari orang lain, jiplak utuh. Ya, boleh meniru, tapi punya ciri khas kita sendiri. Ini yang disebut dengan kreatif. Nah, kalau 6 dimensi ini ya kita pahami betul, dan inilah yang sebenarnya yang diinginkan di dalam proses pembelajaran yang menjadi ciri dari profil belajar Pancasila. Ini yang akan kita bentuk pada diri kalian, dan nantinya menjadi ciri khas kalian ketika kalian sudah lulus dari sekolah SMA Negeri 1 Kaliangat. Lah, bagaimana prosesnya? Prosesnya, kegiatannya untuk pelaksanaan profil belajar Pancasila di sebuah sekolah akan melalui proses budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek atau disebut dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi profil belajar Pancasila yang merupakan karakter kemampuan belajar Pancasila yang akan dibentuk, yang akan dibangun ya di satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Kaliangat ini akan dikerjakan, dibentuk melalui 4 proses, yaitu melalui proses budaya sekolah. Jadi budaya sekolah berarti iklim sekolah, bagaimana kebijakan, pola interaksi, serta bagaimana norma yang berlaku di sekolah SMA Kaliangat. Nah, ini melalui budaya sekolah. Lalu melalui proses belajar mengajar atau intrakurikuler, lalu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler banyak kita. Nah, itu kita buat. Lalu kokurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, di mana proyek ini yang secara kontekstual akan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, untuk kita, jadi untuk kalian, karena ini kita termasuk sekolah penggerak seperti saya katakan di awal,
maka kurikulum yang akan kalian alami agak sedikit berbeda dengan kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan oleh yang sudah dialami oleh kakak sekalian kelas 11 kelas 12. Kalau pada kurikulum 2013 sudah masuk kelas 10 langsung dilakukan program peminatan masuk kurang IPA, kurang IPS, kurang bahasa budaya. Tapi pada kurikulum program sekolah penggerak, maka ketika kelas 10 belum ada peminatan. Tetapi karena tidak ada peminatan, maka seluruh pelajaran itu masih bersifat wajib. Ya, bersifat wajib. Karena bersifat wajib, maka seluruh siswa peserta didik harus mengikuti seluruh pelajarannya. Ya. Nah, selama mengikuti pelajaran inilah siswa, jadi kalian diarahkan untuk menentukan pilihan pada mata pelajaran yang ada di kelas 11. Kalian akan masuk pada kelompok yang mana? Kelompok bahasa atau kelompok IPA atau kelompok IPS, ya, atau kelompok bahasa. Ya, akan diarahkan ke sana nanti. Lah, cara mengarahkannya, makanya jelas kalian harus berkonsultasi dengan guru BK, wali kelasnya nanti, dan orang tua. Kalian akan pilih kemana. Tapi yang jelas, yang harus kalian pahami, harus sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian tidak mampu, ya jangan memaksakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mampu. Nah, diantaranya pelajaran yang akan kalian alami di sini ada agama Islam, samalah PPKN bahasa Indonesia matematika. Lah, kemudian ada IPA, IPS sama seperti SMP ya, masih. Nah, dalam pelaksanaannya ini bisa dalam sistem blok ya, untuk IPA dan IPS bisa berdiri sendiri, nanti tergantung kebijakan sekolah dalam pelaksanaannya. Sehingga kalau blok nanti dibagi berapa bulan fisika, berapa bulan kimia, berapa bulan biologi ya. Tapi tergantung sekolah. Kalau berdiri sendiri, maka ya langsung mata pelajaran itu sendiri dalam proses satu semester. Cuman ciri khasnya untuk sekolah penggerak, jadi ada kegiatan reguler mingguan, tapi juga ada kegiatan project. Project ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Jadi selama 1 bulan kalian harus mengerjakan project ya. Dan itu harus dilaksanakan oleh kalian. Nah, ini ciri khasnya. Karena ciri khas kayak harus dilaksanakan ya. Makanya ketika kita berbicara tentang mata pelajaran yang ada di sekolah penggerak, dari kurikulum sekolah penggerak, ada 2 konsep di situ. Ada kedua kegiatan utama, kegiatan pembelajaran reguler yang dikenal dengan kita intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler yang dikenal dengan istilah project profil pelajar Pancasila. Nah, karena di sini ya 2 kegiatan yang harus dilaksanakan, maka nanti anak-anak di setiap semester kalian 75% kegiatannya melalui reguler, program kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, tatap muka ataupun daring, nanti pelajaran yang dimasukkan. 25%-nya kalian harus melalui proses kurikuler, artinya kalian melaksanakan project. Ini project ini masuk kegiatan 25% dalam 1 semester. Nah, baru disebut dengan mata pelajaran. Kalau pada kurikulum 2013 ya, ada yang tidak melaksanakan project. Tapi kalau untuk sekarang di kurikulum sekolah penggerak wajib setiap mata pelajaran harus membuat proyek. Jadi ada hasilnya, ada proyek hasil yang harus diciptakan, dihasilkan. Kalau bagaimana Pak kalau tidak membuat proyek, berarti mata pelajaran dimaksud belum dikatakan tuntas ya. Karena ini yang diinginkan menjadi ciri khas dari kurikulum sekolah penggerak.
harus ada proyek. Ya, di samping kegiatan pembelajaran seperti yang kalian alami. Lah, apa saja tema ketika kita melakukan proyek? Ada 7 tema. Ya, jadi proyek yang akan kita buat, yang akan kita jalankan, ya, yang akan kita susun, ya, ada 7 tema. Pertama, perubahan iklim. Yang kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketujuh, kewirausahaan. 7 tema ini anak-anak tergantung sekolah nanti yang menentukan. Ya, biasanya ini akan disusun di KOS SP, di kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, ini lah setiap tema ini. Ya, jadi bisa saja nanti mapel mempunyai tema yang sama. Temanya sama-sama perubahan iklim. Ya, karena temanya sama, bisa-bisa proyeknya sama. Ya, cuma nanti penilaiannya dari aspek agama bagaimana, sambil contoh dari aspek agama apa yang dinilai, dari aspek BKN apa yang dinilai, dari aspek ekonomi apa yang dinilai. Itu tergantung nanti pada guru mata pelajaran masing-masing. Lah, saya ambil contoh ini, contoh kegiatan proyek. Temanya Bhinneka Tunggal Ika. Pelajaran yang melakukan ya proyek tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah PPKN, agama, seni budaya, dan sejarah, dan PJK. Proyeknya pegelaran seni, drama beragaman, dan nasionalisme di masyarakat. Ini proyeknya, maka harus ada pagelaran seninya. Ya. Maka yang jelas di situ pagelaran seninya itu harus berciri khas iman. Ya. Ada global, ada gotong royong, ada kreatif, ada nilai begini. Harus ada di dalamnya. Ya. Saya minta contoh yang kedua di situ. Kewirausahaan, pembuatan basis plan. Nah, ini yang masuk di sini adalah mapel ekonomi, bahasa Inggris, kimia, matematika. Perubahan iklim global, aksi dan kampanye penyelamatan iklim global. Berarti berbentuk sebuah kampanye tentang iklim, penyelamatan iklim global. Apa? Biologi, sosiologi, geografi, informatika, bahasa Indonesia. Konsepnya bagaimana, maka tergantung dari gurunya yang membuat proyek, apa bentuknya, nanti bentuknya bagaimana. Nah, ini contoh. Jadi proyek yang dibuat itu bisa merupakan tugas bersama dari beberapa mata pelajaran, tapi bisa menjadi tugas satu pelajaran saja. Tapi kemungkinan yang muncul nanti sebuah proyek itu merupakan tugas bersama dari beberapa mata pelajaran yang terintegrasi dalam satu proyek. Ya. Dan ini tetap harus dilaksanakan karena ini ciri khas. Jadi nanti kalian akan berhadapan dengan ini, berhadapan dengan proyek-proyek ini. Waktunya 1 bulan dalam waktu karena 4 minggu. Itu mungkin anak-anak yang bisa saya sampaikan. Setelah kalian mengikuti kegiatan ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mengamati, mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan tentang pengenalan kurikulum sekolah, ada 3 tugas yang kalian kerjakan. Apa yang Anda ketahui tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mata pelajaran dalam program sekolah penggerak terdiri atas 2 kegiatan utama. Apa saja kegiatan tersebut? Kemudian pada kegiatan pelajaran semua peserta didik akan diarahkan untuk membuat proyek. Apa saja tema proyek yang akan dibuat oleh peserta didik? Itu yang menjadi tugas kalian. Nah, nanti
dikirim sesuai dengan permintaan panitia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anak. Selamat menjadi peserta didik di SMA Kaliangat. Mudah-mudahan kerasan dan bisa menyelesaikan pendidikannya sampai keluar mendapatkan ijazah dan mendapatkan ilmu yang barokah di SMA Kaliangat. Sampai jumpa di sisi selanjutnya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.